Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di channel reading ya, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya, oke. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya ya, oke. Dan ini adalah prediksi ya, bisa resonan bisa tidak ya. Tetap harus bijak dalam mengambil atau dalam menyikapi readingan ini. Yang akan mengejarmu dan ingin minta maaf padamu di bulan ini. Oke, kita akan fokus ya. Fokus. Buat sahabat aku semua yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem hidup atau masalah, segera diberikan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin Allahumma amin. Aminin ya. Oke. Yang akan mengejarmu dan ingin minta maaf padamu di bulan ini. Ada ya yang mau minta maaf padamu di bulan ini. Ini bisa siapa saja, bisa pacarmu, bisa dia. Yang mengejar itu biasanya pacar ya. Bisa pacar, bisa keluarga, bisa teman, dan lain sebagainya ya, oke. Yang pasti orang yang mencintai kamu tapi melakukan sebuah kesalahan, itulah namanya dinamika hidup. Jangan langsung memutuskan bahwa pasangan yang melakukan kesalahan itu sebetulnya tidak boleh, bukan. Setiap hubungan apapun itu hubungan, pasti ada yang disebut namanya berbuat salah, karena kita bukan malaikat, kita hanya manusia biasa. Kecuali sudah berlebihan dan nggak pernah minta maaf, tuh baru kamu pertimbangkan ya enggak. Oke. The lover, orang yang selama ini mencintai kamu, yang orang selama ini tuh ada untuk kamu, yang orang ini selama ini sayang sama kamu. Karena di sini terlihat hubungan kalian itu saling dan saling. Tapi entah perbuatan apa yang dia lakukan, tapi intinya dia ingin minta maaf padamu di bulan ini. Ya, gitu. Oke. Dimulai dari kata atau dari kartu The Lover di awal ya. Orang yang ingin meminta maaf dan mengejarmu dan meminta maaf. Ini ya, kita akan shuffle kembali. Kemudian saya mengambil satu kartu yang terbalik atau yang terjatuh ya, seperti itu. Ada cinta sebetulnya, memang ada kerinduan, mungkin ini selama ada selek apa sih selek deh, ada crash ada konflik sedikit ya, nggak banyak sih, tapi ada yang banyak, kadarnya ada yang banyak tapi ada yang sedikit. Itu kalian kan ibaratnya tuh satu sama lain tuh kayak enggan menyapa, kayak acuh tak acuh, atau kayak males aja gitu ya, merasa nggak dikasih keadilan gitu, misalkan gitu. Dia maunya menang sendiri atau mengeluarkan kalimat yang membuat kamu membuat tersinggung, atau memang betul-betul sudah keterlaluan sehingga ini kamu dan dia itu memang agak agak renggang gitu, dan mungkin malah udah satu persatu itu masing-masing gitu ya. Tapi belum lama, udah yang lama, yang ada juga sih yang sudah lama, tetapi sampai ada kerinduan di sini ya, ada kerinduan untuk merindukan kamu. Dia ini, sosok ini merindukan kamu, mungkin karena sebuah kesalahan yang memang di dalam hubungan terjadi gitu ya. Aku nggak pernah memihak bahwa dia yang salah atau kamu yang salah, tapi di hubungan ini terjadi kesalahpahaman, terjadi perbedaan prinsip mungkin, atau malah kan terjadi pertengkaran atau berantem gitu ya kan, seperti itu. Tapi kamu nggak minta maaf, jadi dia yang ambil keputusan minta maaf atau terbolak balik ya. Ini adalah energi yang terbolak balik. Karena apa? Karena energi tarik secara acak, jadi bisa resonat totalitas ini energi kamu, atau malah keterbalik, ini adalah energi dia. Jadi bijak dalam menyikapi readingan ini ya, seperti itu. Ini usianya lebih muda dari kamu ya, orang ini usianya lebih muda dari kamu ya.
gitu. Tapi kalian menjalin sebuah hubungan. Iya Des gitu. Iya, hubungan itu kan nggak harus terpatok pada umur yang harus sama. Kalau kalau cowok ya harus lebih tua dari wanita. Nya enggak loh. Kenapa? Karena kedewasaan seseorang itu bukan tergantung dari umur loh. Tapi tergantung dari pribadi atau personal masing-masing ya kan. Kamu tahu kan orang yang sudah tua, udah uzur tapi kelakuan masih bocah gitu. Maksudnya udah usia 50, 40. Tapi justru lebih dewasa anak yang masih kecil gitu. Bahwa kalau kayak gini tuh nggak boleh gitu. Ngerti dia gitu. Nah, itu yang disebut kedewasaan itu bukan tergantung dari umur tapi karena personal masing-masing. Ya. Mau mau usianya masih kecil, ada juga yang sudah dewasa, masih 8 tahun ngerti kok kalau begini tuh nggak boleh. Ya menyakitin orang atau gimana gitu ya. Dia sudah yakin sekali ya bahwa dia ya sayang, masih sayang, dan dia yakin sekali mau minta maaf sama kamu karena kerinduan yang sudah terasa teramat setelah kalian masing-masing, ada yang kalian masing-masing atau setelah kalian tidak ada komunikasi ya, tidak komunikasi. Dia sudah yakin ingin meminta maaf, bahkan mengejar kamu kembali kalau boleh. Kalau boleh, kalau kamu kasih apa ya, kalau kamu kasih kesempatan atau peluang itu dia ya intinya belum belum awal gagal, belum, baru ngeselek aja gitu, belum ada awal kehancurannya. Hubungan ini masih saling mungkin masing-masing tapi belum ada keputusan putus, atau berantemnya tuh nggak berat sekali tapi ya cukup bisa membuat kamunya tuh mundur, menyingkir dulu. Menyingkir ya, menyingkir, minggir dulu gitu, atau dia yang minggir dulu atau kalian berdua yang minggir dulu saling introspeksi diri gitu. Karena sebetulnya hubungan itu nggak terus kamu yang harus introspeksi diri atau aku yang harus introspeksi diri, atau kamu yang salah aku yang benar, bukan ya. Hubungan itu tuh saling introspeksi diri, banyak-banyak introspeksi diri, menyalahkan diri sendiri. Yang lebih baik itu seperti itu, jangan menyalahkan orang, lebih baik menyalahkan diri sendiri. Itu kuncinya orang bakal menjalin hubungan yang lebih baik. Jadi nggak enggan untuk minta maaf gitu. Tapi kalau orang yang selalu menyalahkan orang lain, biasanya hubungannya itu tidak baik-baik saja. Tapi kalau orang yang selalu introspeksi diri, menyalahkan diri sendiri, kenapa kok bisa seperti ini gitu, biasanya hubungannya itu akan harmonis dan tidak malu untuk saling meminta maaf, begitu kan? Ya. Ini rencana dia seperti itu gitu loh. Dia punya planning, punya rencana, ingin mengejar kamu dan ingin meminta maaf. Bahwa hubungan ini kalau nggak ada yang salah satu minta maaf, nggak bakal bersatu lagi. Dan dia merasa memang cinta kamu, sayang kamu, begitupun kamu gitu loh. Tapi entah siapa ini yang nggak mau minta maaf. Tapi intinya kita berbicara tentang dia, bahwa dia sosok orang yang sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan ada kesalahan, ada selek di dalam hubungan ini, dia akan datang ke kamu ya. Mudah-mudahan betul adanya dan kamu ada di ranah ini yang saat ini mempunyai problem itu gitu. Karena kemarin itu memang emosi sesaat, ada demons ya, ada emosional di hubungan itu bagian dari dinamika sebuah hubungan ya. Nggak ada hubungan yang mulus-mulus. Justru kalau hubungan mulus-mulus itu pantas kamu untuk curiga. Jangan-jangan di balik kemulusan hubungan ini ada sesuatu. Curiga nggak boleh, Ding. Harus waspada ya. Kalau anak kecil kok nggak nakal, nah, itu punya anak kecil kok nggak nakal gitu. Sekalipun anak itu solehah, anak itu baik gitu ya. Pasti kalau anak kecil itu memang tahapnya tahap nakal gitu, nggak minta apa-apa gitu. Dan anak kecil kok nggak nakal, nggak minta apa-apa, ada pacar kok ya udah aku mau begini, ya udah aku mau begitu, oh ya udah. Atau punya suami kok ya udah terserah, oh ya udah oke, terserah. Kalau nggak ada alasan, nggak ada alasan yang jelas-jelas kamu bisa melihat secara konkret ini loh alasannya kenapa dia menyetujui. Tidak ada yang disebut namanya apa namanya ya, pembahasan gitu ya. Boleh kamu waspada. Anak yang nggak pernah nakal, nggak pernah, itu harus nggak umum, itu nggak wajar itu. Kayak gitu nggak wajar ya, nggak ada pembahasan gitu. Lebih baik bawa ke dokter kalau anak yang
Enggak seperti itu, ibaratnya enggak normal gitu loh. Enggak normal ya, bisa dibilang enggak normal. Coba deh kamu merenung, benar nggak sih kata goda sini, merenung. Anak yang nggak pernah nakal, nggak pernah minta ini, nggak pernah minta itu, ya pasti anaknya ngelentruk aja, ngelentruk aja, nggak ada semangat hidup, ya enggak. Itu loh, juga pacaran juga seperti itu, begini begitu, nggak ada sensasi, ya kan, gitu. Memang senang sih kita, nggak ribet gitu, tapi itu justru perlu kita waspadai, ya. Jadi yang kayak gitu tuh perlu kita waspadai gitu loh, ya. Nggak ada seni. Kalau kita minta apa dibelikan, mas minta ini dibelikan, sayang minta ini dibelikan, ayang minta ini dibelikan, tanpa bertanya gitu, kamu suka gitu, nggak bertanya, ya aja. Perlu dipertimbangkan, perlu diwaspadai, jangan-jangan ada sesuatu di balik itu semua. Jangan sampai menyesal ya. Aku nggak mempengaruhi ya, memang kebanyakan seperti itu. Suami kok baik banget, kok sayang banget, nggak ada pembelaan, kalau dimarahin ya aja, kalau intinya tuh nggak ada apapun, nggak ada sensasi sama sekali gitu loh, nggak ngerasa, mas aku pergi ke sana ya, iya ke sana ya. Kepercayaan mungkin penting ya, tetapi kok nggak nanya pergi kemana gitu. Ya. Ya, ada pilihan lain. Nah, ini problemnya. Kesalahan itu atau penyesalan itu kan adanya di depan apa di belakang? Di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Nah, ini karena ada pilihan lain. Ada pilihan lain ya. Entah kamu entah dia. Intinya letakkan energi kamu. Yang pasti kita melihat tentang dia saja sebagai medianya, tetapi ini bisa terbolak-balik. Kalau kamu ingin pure energi kamu dan dia, ya personal reading. Gitu ya. Kita lihat lagi kartu selanjutnya. Yang akan mengejarmu dan ingin minta maaf atau mau minta maaf padamu di bulan ini supaya selesai masalahnya, nggak dilanjut. Masalah itu jangan sampai tertunda-tunda untuk diselesaikan ya. Masalah kecil langsung aja diselesaikan, jangan sampai menunda untuk hari esok. Atau kalau masalah besar tuh diperkecil dulu kemudian diselesaikan, jangan sampai bertumpuk tuh gitu. Apapun masalahnya ya, apapun. Ya, ini The Emperor, dia itu sosok yang bertanggung jawab, sosok orang yang, ini kita bicara tentang dia ya, kamu penontonnya gitu, tapi bisa energinya punya kamu ya. Seorang yang bertanggung jawab ya, dia otoritas. Ini ada di hubungan ini salah satu di antara kalian yang mempunyai pilihan lain, sehingga terjadi konflik. Saling mencintai, saling menyayangi, tapi kenapa ada pilihan lain? Kenapa? Hah? Why? Mengapa? Ada yang salah? Ya caranya kita cari gitu loh. Kenapa gitu. Makanya di sini kalian masing-masing dan harus introspeksi diri, jangan pernah menuduh satu sama lain, itu saling menuduh. Introspeksi masing-masing, kemudian kita berkumpul berdua, tetap empat mata, kita ngobrol baik-baik, ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Kalau cinta kenapa ada yang lain gitu loh, kenapa gitu, ya kan ya. Kemudian si dia ini ingin berkomunikasi dengan kamu, mengatakan tentang apa yang terjadi saat ini, pasti akan dibicarakan. Makanya dia ingin minta maaf sama kamu ya. Mungkin dia yang punya yang lain, atau kamu yang ingin minta maaf karena ada yang lain. Kamu harus meminta maaf bulan ini ya. Tapi bisa terbolak-balik, letakkan energi kamu ya. Karena apa? Karena kemarin emosi gitu, emosi terus mencari cewek lain atau cowok lain. Mencari yang lain. Kalau lagi emosi itu jangan langsung pelariannya cari yang lain gitu loh. Selesaikan dulu masalahnya gitu. Kalau mau cari yang lain nanti selesaikan dulu masalahnya antara lu dan gua gitu. Gua dan lu gitu. Atau lu dan gua.
selesai baru kamu boleh cari yang lain. Jangan mencampur adukkan hubungan yang intinya tuh manis-manis aja loh, hubungan ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pilihan lain. Ini entah kamu tadi ya, tadi letakkan energi kamu. Alasannya kenapa? Karena miskomunikasi satu, mungkin karena LDRan ya, dan endingnya karena sebuah desakan emosional. Segitunya ya. Dulu kelihatan apa, sekarang kelihatan apa. Itu loh yang kenapa udah jadi pasangan suami istri suka apa ya, dapat masalah tuh karena itu. Dulu tuh terlihat apa waktu mau dapat mah ya bisa jadi setiap pagi, setiap siang, setiap sore nge-WA gitu. Giliran sudah dapat acuh tak acuh, emosi sebentar-bentar marah, sebentar-bentar emosi, bahkan mencari yang lain untuk perbandingan, kan aneh gitu loh. Kalau Guna setuju nggak? Kalau emang nggak setuju kayak gitu, nggak mau. Kalau cinta itu nggak ada yang lain. Kalau cinta ada yang lain itu namanya bohong atau namanya cinta bullshit. Ya jelas, ya kan? Ya kan? Beranilah untuk mengambil sebuah keputusan. Dia mengambil sebuah keputusan ya tentang sebuah tindakan yang dilakukan di hubungan ini. Yang pasti dia juga menyendiri, suka merenung, berharap mendapatkan kayak pencerahan gitu bahwa yang dia lakukan atau di hubungan ini telah melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi dimulai dari dia ya yang minta maaf, tetapi bisa terbalik kamu yang minta maaf. Letakkan energi kamu gitulah ya. Dan ini adalah langkah yang bijaksana menurut dia. Ya, mengambil sebuah keputusan untuk menghubungi kamu, untuk mencari kamu dan untuk datang ya. Karena dia sudah yakin terhadap perasaannya ke kamu. Dia di sini rindu loh selama enggak terhubung sama kamu itu. Ya, seolah-olah tuh ya kenapa aku berbuat seperti ini gitu. Kenapa aku menduakan hanya karena LDRan kan nggak lihat, dikiranya kamu nggak lihat. Tapi hati-hati ya. Kalau orang sudah jadi pasangan tuh biasanya tuh peka gitu. Feelingnya itu tajam gitu kalau udah jadi pacar itu. Ya, hati-hati kalau kamu mau selingkuh pun, apalagi cowok-cowok tuh yang pada selingkuh tuh. Cewekmu tuh tahu gitu loh. Karena ada perubahan-perubahan yang secara nggak kamu rasakan itu terasa oleh pasangan kamu. Gitu, bro. Di sini aku melihat ada energi Gemini. Ya, ada energi Gemini. Juga ada energi Virgo. Kemudian ada juga di sini energi Leo. Ya, ada Pisces. Juga di sini ada energi Scorpio. Ya. Ada Aries ya, kemudian ada juga di sini Pisces kuat sekali. Itu ya yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ya, akan lihat kartu-kartu yang akan bertebaran di sini. Intinya dia akan datang mengejar kamu ya, kemudian meminta maaf kembali dan mengejar kamu tentang kesalahan-kesalahan yang kemarin. Dalam menjalin hubungan banyak-banyaklah introspeksi diri agar tidak saling menuduh. Ya, intinya menyalahkan diri sendiri dan jangan menyalahkan orang lain agar hubungan selalu terbina dengan baik. Kenapa ya kok masku tuh kok diem sama aku, atau kenapa ya kok suamiku tuh diem sama aku, oh kenapa ya kok istriku itu diem sama aku, kenapa ya gitu. Apakah aku ada yang salah? Ternyata salah, kamu bangunnya kesiangan. Harusnya kamu kan mau kerja bangunnya pagi, atau udah janji mau ngantar ke pasar, kamunya malah masih bobo, atau mau ngantar jalan-jalan ya mau jogging bareng gitu. Tapi ternyata kamu, nah di situ ada perubahan yang membuat dia itu. Nah, jadi kalau aku sarankan untuk lebih mengkoreksi diri sendiri daripada mengkoreksi orang. Atau mengkoreksi pasangan, introspeksi diri daripada mengintrospeksi orang, gitu ya. Di sini ada kemarahan ya, tentang emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk di hubungan ini. Makanya terpisah,
dan dia mau minta maaf pada kamu atau kamu yang akan minta maaf ya, kembali aku bilang, letakkan energi kamu di mana, kamu sebagai penonton atau sebagai pelaku. Gitu loh ya. Ada kemarahan di sini di hubungan ini ya. Kita lagi, kita akan ambil kartu. Ini agak sedikit kacau energi kalian. Fokus ya. Oke, kita shuffle lagi. Nah kan, fokus. Kita ambil lagi kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan mengejarmu dan ingin minta maaf padamu di bulan ini, atau mau minta maaf padamu di bulan ini, pastinya di sini terlihatnya doi ya, pacar. Ada nanya, Bu doi itu apa? Tahu doi itu ya orang terdekat kita, pacar. Doi itu pacar atau orang yang kita sayang atau orang yang dekat sama kita tuh. Bukan ibu, bukan bapak, bukan anak ya. Doi itu orang spesial yang kita sayang, misalkan lawan jenis gitu loh, yang kita sayang. Gitu ya. Ada kreativitas di sini nanti yang akan terjadi ya, karena ada kemarahan. Baik yang kecil, yang besar, yang ringan, yang intens, tapi termasuk intens di sini ya kemarahan itu. Dan mudah-mudahan lebur di bulan ini setelah dia minta maaf, maksudnya gitu. Memang minta maaf sama kamu. Dan kalau bisa balikan, karena aku melihatnya di sini tuh saling ya. Nah, ambil lagi kartunya. Yang mau personal reading silahkan personal reading ya, hubungi nomor Gondes, nanti akan terkirim secara otomatis press list. Kalau enggak ya nanya aja, dia syaratnya apa gitu. Oke. Cintai diri sendiri dulu ya. Tuh. Lebih baik mencintai diri sendiri dulu, biar kamu bisa mencintai dia dengan benar-benar seperti mencintai diri kamu sendiri. Jangan menuduh, jangan menyalahkan ya. Mencintai dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau kamu sakit bisa mencintai orang lain ya? Kamu harus sehat dulu, mencintai diri kamu. Belajar dari diri sendiri, mencintai diri sendiri, biar hubungan nanti kalau sudah begitu akan bisa mencintai orang lain itu dengan full gitu. Kalau kamu sama diri sendiri ada nggak cinta, gimana mau mencintai orang lain? Adanya bawanya sudon, terus curigaan, terus marah. Ya, karena kamu nggak cinta sama diri sendiri, kamu nggak tahu cara mencintai diri sendiri aja, nggak tahu bagaimana mencintai orang lain, gitu kan? Ya kan? Betul nggak sih? Itu landasannya ya. Nanti akan ada pertumbuhan dalam hubungan ini. Kalau kamu sudah mulai mengintrospeksi diri, mencintai diri sendiri, ya kan? Itu kreatif untuk melakukan sesuatu hal yang positif dalam hubungan. Nanti akan terjadi namanya pertumbuhan menjadi lebih baik dari hubungan ini ya. Ya, seperti itu loh ya. Dan ada kemungkinan yang tak terbatas, seperti sampai memaafkan, sampai harmonisnya, terus mengambil sebuah keputusan untuk ayo lo kita serius aja daripada berantem. Itu udah bentuk cinta gitu loh. Tapi kan kadang-kadang aneh, sudah dinikahin, sudah dibeli hadiah, dikasih rumah, dikasih apa, masih nanya, kamu cinta enggak sih sama aku? Sudah lama bertahun-tahun lah, wong udah dibeliin, udah dinikahin, itu kan sudah level terakhir gitu loh, masih nanya. Bikin orang introspeksi dirinya gagal, kemudian suudon gitu, akhirnya curiga. Itu loh yang membuat memicu permasalahan, yang pertanyaan yang monoton, yang nggak berubah. Pertanyaannya tiap kali cuman, kamu sayang nggak sih sama aku, cinta nggak sama aku? Basi kali. Ya udah, kalau udah dinikahin apalagi, ya sudah, nggak usah tanya. Jadi mencintai dasarnya ya, bukan karena warisan, bukan kayak cerita drama Cina yang karena materi, bukan ya. Bersabarlah. Nah, sabar itu wajib gitu loh. Makanya semua sesuatu itu kita harus selesaikan dulu permasalahannya, sabar dulu, ditelusuri dulu.
jangan membesarkan emosi gitu. Cinta suci tidak sombong ya, cinta suci tidak akan sombong. Suci karena Allah penuh dengan ketulusan ya. Orang yang cinta sama seseorang itu yang tulus, itu yang mencintai karena Allah gitu loh. Karena kita harus ikhlas. Kenapa ikhlas? Ya kalau nggak diambil orang lain pasti diambil Allah, itu aja sih, wajar kan. Jadi kita harus mencintai karena Allah supaya hubungan kalian selalu terlindungin ya, tetap harmonis, tetap baik-baik saja, dan terlindungi dari yang dinamakan dengan pertengkaran. Itu wajar ya, dari kecurigaan yang nggak masuk akal gitu. Karena makanya disarankan kita untuk mencintai karena Allah saja. Jangan lelah berdoa dan bersyukurlah, dan menerima semua yang terjadi adalah izinnya ya, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Mencintai apapun karena Allah, semua karena atas izinnya ya kan, dan selalu bersyukur. Karena menerima semua kehidupan ini tuh ada yang sutradara gitu loh, ibaratnya itu. Kalau Allah itu maha kuasa gitu, dengan penuh segala kuasa. Kalau Allah belum mengizinkan kamu berjodoh sama dia, walaupun kalian ibaratnya sudah sampai ke jenjang pertunangan, besok pagi tinggal menikah, Allah punya kehendak lain, maka harus yakin pada Allah bahwa Allah maha kuasa membolak-balikkan hati manusia. Karena kuasanya itu, termasuk daun yang kering di pohon itu ya kan, di pohon. Kalau Allah belum mengendaki pohon itu jatuh, ya nggak jatuh. Tetapi pohon yang masih kuncup, masih baru, bisa juga jadi jatuh karena Allah mengizinkan. Kita yang pasti dasari landasan kita adalah iman, percaya, yakin bahwa Sama Kuasa mempunyai rencana yang terbaik. Jangan negatif thinking. Maka mencintai orang atau pasangan atau siapapun itu ya yang ada di dunia ini karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya kita enggak terlalu nanti kalau seandainya terjadi sesuatu yang enggak diinginkan, seperti tiba-tiba putus, tiba-tiba dia enggak sayang sama kita sudah siap. Ya, oke. Allah menyertaimu. Ya, setiap hubungan disertai Allah bagi orang yang percaya, ya. Seperti itu. Bagi orang yang percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Maha memikirkan rencana. Dia tidak akan menikah dengan yang lain. Dia hanya sama kamu. Amin. Amin. Kalau kamu masih cinta, katakan cinta. Kalau kamu sudah gak cinta, katakan gak cinta. Biar semuanya clear, terang benderang. Ya, seperti itu. Oke, sahabat semua. Ya, semua sudah aku sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik aku ya. Ada kebenaran yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjalan di dalam kebenaran. Tetap ya mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan karena pengertian kamu sendiri. Jadi seandainya terjadi sesuatu yang kamu enggak harapkan, pengennya bersama dia tapi Allah berkehendak lain. Jadi kamu tidak sakit. Yang kemudian kita berdamai dengan segala hal yang enggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari kesemuanya. Ya, jangan melawan arus takdir. Kamu ini bisa pusing sendiri. Ikutin aja alurnya. Nikmati prosesnya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, berdoa yang terbaik dalam segala hubungan. Ya, jangan lupa untuk mendoakan yang terbaik bagi orang yang kita cintai, ya kan? Dan tetap ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah nafas kita, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.